kalau tidak salah, semua dosa manusia bisa diampuni kecuali syirik. Ya, saya melihat hubungan antara syirik dan non-syirik. Karena syirik ini ada Allah dan tidak ada. Pengakuan dan tidak diakui. Jadi wajar di situ menjadi absolut. Yang lain relatif. Ini saya ingin komentar. Terkait dengan syirik. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya, karena orang syirik itu sudah tidak menganggap Allah sebagai Tuhan. Minimal syirik itu adalah mensekutukan. Mensekutukan itu menduakan, mentigakan, dan seterusnya. Ya, menganggap, menyimpulkan, berpendapat bahwa Tuhan itu banyak misalnya, atau dua atau tiga. Itu adalah syirik. Atau puncaknya adalah tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, ketika seseorang melakukan dosa kesyirikan itu, kemudian meninggal, ya maka dia meninggal dalam kesyirikannya, itu yang tidak terampunkan. Tetapi ketika orang itu bertobat sebelum meninggal, bertobat dan kemudian tidak syirik, ya diampuni. Dan itu sejarah mencatat sahabat-sahabat Nabi, umat Islam di zaman Nabi yang tadinya menyembah berhala, Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya, kemudian bertobat dan mengakui Allah hanya sebagai Tuhannya, ya maka diampuni. Ya, jadi poin pentingnya sebetulnya tidak diampuninya dosa kesyirikan itu adalah ketika dia melakukan dosa itu dan kemudian berakhir hidupnya masih dalam kesyirikan, ya maka tidak terampunkan. Atau orang yang mohon ampun kepada Tuhan, padahal dia syirik. Nah itu sebetulnya nggak make sense juga. Orang syirik itu kan nggak percaya pada Tuhan toh. Minimal Tuhan Allah yang satu. Dia percaya pada kekuatan-kekuatan yang lain. Misalnya, ya tentu dia doanya kalau berdoa kepada Tuhan, ya tidak benar-benar berdoa. Sehingga tidak terkabulkan misalnya. Termasuk mohon ampun. Lawang dia nggak percaya Tuhan, kok mohon ampun pada Tuhan? Yang nggak make sense juga. Ya, jadi sebetulnya ungkapan itu bukan mutlak ya terkait dengan relatif dan mutlak tadi. Bukan mutlak dalam arti kemudian Allah sama sekali tidak mengampuni orang-orang yang syirik. Karena ketika dia tidak lagi melakukan kesyirikan, bertobat, berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya maka diampunilah permohonan ampunannya dan dibesarkan pahalanya dan segala macam seperti orang yang lain yang tidak melakukan kesyirikan.